We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Sebelum kita ke cara reproduksi virus, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan virus. Lalu, apa sih virus itu? Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup, karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan arkea. Istilah virus biasanya digunakan untuk menyebut jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariota. Sementara, virus yang menginfeksi sel prokariota, seperti bakteri dan arkea, dikenal sebagai bakteriofag. Virus ditemukan di hampir setiap ekosistem di bumi, dan merupakan entitas biologis yang paling banyak jumlahnya. Ilmu yang mempelajari tentang virus dikenal sebagai virologi, sebuah subspesialisasi mikrobiologi. Salah satu contoh virus adalah virus corona yang sekarang sedang marak diperbincangkan. Pada saat bereproduksi, virus memerlukan lingkungan sel yang hidup untuk berkembang biak. Oleh karena itu, virus menginfeksi sel bakteri, sel hewan, sel tumbuhan, dan sel manusia. Ada dua macam cara virus menginfeksi bakteri, yaitu secara litik dan secara lisogenik. Pada infeksi secara litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Sedangkan pada infeksi secara lisogenik, virus tidak menghancurkan sel, tetapi berintegrasi dengan DNA sel induk. Dengan demikian, virus akan bertambah banyak pada saat sel inang membelah. Sekarang, perhatikan gambar yang tertera. Ini merupakan animasi dari fase-fase yang terjadi pada siklus litik dan siklus lisogenik. Untuk pengertian yang lebih jelas, mari kita pahami penjelasan berikut. Pengertian infeksi secara litik. Siklus litik yaitu replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus, sehingga tahap-tahap dari replikasi virus berlangsung cepat. Virus yang mampu bereproduksi secara litik disebut virus virulen. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati setelah terbentuk anakan virus baru atau virion. Selanjutnya ada fase-fase infeksi secara litik. Di antaranya yang pertama adalah fase adsorpsi. Yang dimaksud dengan fase adsorpsi adalah tahap menempelnya virion pada bagian reseptor sit sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Molekul-molekul reseptor sit untuk setiap jenis virus itu berbeda-beda. Misalnya, berupa protein untuk picornavirus atau oligosakarida untuk orthomycovirus dan paramycovirus. Yang kedua ada fase penetrasi. Pada tahap ini, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian, virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang, sehingga mengakibatkan kapsid virus menjadi kosong. C. Fase sintesis, tahap pembentukan asam nukleat, salinan gomen, dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. D. Fase replikasi, tahap virus melakukan penggandaan. E. Fase perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel-partikel virus yang melengkap membentuk varian-varian baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. F. Fase lisis. Tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lysosome yang berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Pengertian infeksi lisogenik. Siklus lisogenik merupakan siklus reproduksi atau replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Dengan kata lain, bakteriofage akan membaur dengan sel inang atau bakteri dengan membentuk profage sehingga sel inang tidak terlisis atau rusak.
Setelah akhir masa inkubasi virus, dalam daur lisogenik, proses replikasi virus akan mengikuti pembelahan sel bakteri. Fase-fase infeksi secara lisogenik. A. Fase adsorpsi dan infeksi. Fag menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri. B. Fase penetrasi. DNA fag masuk ke dalam sel bakteri. C. Fase penggabungan. DNA virus menggabungkan dengan DNA bakteri membentuk profag. Gen aktif berfungsi untuk mengode protein reseptor yang berfungsi menjaga agar sebagian gen profag tidak aktif. D. Fase replikasi. Pada saat profag bereplikasi, DNA fag juga ikut bereplikasi. Lalu ketika bakteri membelah diri, bakteri menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing mengandung profag. DNA fag akan terus bertambah banyak jika sel bakteri terus-menerus membelah. Contoh lain pada virus influenza, penginangan virus. Agar virus dapat bereproduksi dan menginfeksi, virus harus memasuki sel pada organisme inang dan menggunakan materi sel inang. Untuk memasukinya, protein pada permukaan virus berinteraksi dengan protein sel. Adsorpsi akan terjadi di antara partikel virus dengan membran sel inang. Lubang akan terbentuk pada membrannya, sehingga partikel virus atau materi genetiknya masuk dalam sel inang tempat replikasi genom virus dapat terjadi. Replikasi virus. Selanjutnya, virus harus mengatur kendali mekanisme replikasi sel inang. Pada tahap ini terjadi perbandingan ketandanan dan permisibilitas sel inang. Permisibilitas menentukan akibat dan infeksi setelah kontrol terpenuhi keadaan lingkungan sudah memungkinkan untuk bereplikasi. Virus memulai membuat salinan genomnya sendiri dan dapat terjadi secara cepat hingga mencapai jutaan. Pelepasan virus. Setelah itu, virus menyalin genomnya sendiri. Virus baru akan keluar dari sel inang. Sel inang sudah tak lagi digunakan untuk replikasi. Sel dapat mati dan virus harus mencari inang baru. Sehingga tahapan ini adalah tahapan terakhir dari hidup virus. Just popping on my mind. All these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another